udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak, gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Tim kita sedang bekerja ya. Itu kan 2 kali Pak yang terornya itu, menyikapinya seperti apa Pak? Ya tentu tim kita sedang turun di lapangan, sedang melakukan penyelidikan. Teknis penyelidikan saya tidak bisa sampaikan di sini. Ya, silakan. Masih soal kiriman kepala babi buat Cica. Ya sebenarnya kalau pertanyaannya apakah ini yang ngirim pemerintah? Menurut saya tidak. Karena pemerintah tidak melarang kebebasan pers. Cica ini dengan bocor alusnya sudah lama ngoceh di sosmed, di YouTube, di TikTok. Jadi seperti Hasan Nasbi bilang, Tempo tak bermoral. Nggak cuma kali ini Tempo menyampaikan jurnalisme kebencian, tapi menurut saya kali ini kita bahas saja. Nggak mungkin Anda memperbaiki dan merawat Indonesia dengan jurnalisme kebencian. Ya, apalagi kebencian untuk sesuatu yang menurut saya nggak ada apa-apanya. Apa? Kenapa misalnya segitu takutnya dengan partai yang baru, PSI, ya, partai yang masih kecil, kemudian judulnya reformasi di korupsi, PSI-nya korupsi, PSI-nya di bagian belakang itu ditulis dengan tinta merah. ini kenapa jurnalis selalu menarasikan permusuhan dan tidak membangun suatu persatuan yang kondusif gitu. Yang akhirnya setelah diselidiki dan juga diakui oleh Tempo, ternyata Tempo ini dapat pendanaan dari George Soros, ya, dari asing begitu. Nah, apakah ada di belakangnya ini tuduhan asing yang ingin mengacaukan Indonesia? Saya kira hanya Tempo yang bisa menjawabnya. Jadi kalau menurut saya dugaannya bisa saja orang yang sudah sebel dengan narasi yang terus diutarakan, diungkapkan begitu, dibahas oleh majalah gosip Tempo. Kenapa saya selalu menyebutnya Tempo itu sebagai majalah gosip? Ya, memang kualitasnya memang majalah gosip. Jadi kalau bicara tentang siapa yang ngirim kepala babi, mungkin saja saya. Ups. Mungkin orang lain. Siapa saja yang pro pemerintah, ya, mungkin akan melakukan hal itu. Siapa yang pro pemerintah? Ya, seperti saya. Yang saya melihat kerja Pak Jokowi diteruskan oleh Prabowo untuk membangun society kita menjadi lebih baik. Ya. Ijtihad ini, ya kita yang dapat cobaannya selalu. Langsung kita yang dapat cobaan. Jadi menurut saya, oke lah ini dijalani saja, dan buat saya nggak ada masalah sama sekali, karena ini bagian dari diskusi, diskursus publik, dan memang, nah ini saya bilang, memang diskusi seperti ini, penjelasan seperti ini, hanya bisa masuk ke orang-orang yang sudah lulus bab logika. Jadi udah bisa kita bicara soal madilog gitu loh. Kalau yang nggak lulus bab logika, dia marah-marah aja. Kenapa orang harus disuruh masak babi dan itu dianggap pelecehan? Kalau orangnya nggak makan babi, disuruh masak babi, ialah pelecehan. Tapi kalau orangnya suka dan tidak menganggap itu pantangan, ya kan nggak apa-apa masak. Itu kan bukan ke dia tujuannya, tapi kan tujuannya untuk si peneror. Karena kiriman dia dikecilkan nilainya, bukan jadi teror malah jadi makanan, kan gitu kira-kira gitu. Jadi tapi PR-nya memang gak gampang.
menjelaskan kepada orang yang nggak lulus bab logika ini kan memang PR, dan kita masih berjuang ini untuk apa? Untuk meningkatkan literasi, kemauan buat baca. Jadi nggak hanya sekedar kemampuan buat baca, tapi kemauan buat untuk minta maaf. Saya nggak dapat konteksnya kenapa saya harus minta maaf. Ini kan persangka mereka aja, mereka memaksakan pandangan mereka yang tidak baca itu, kemudian dipaksalah kita untuk meminta maaf. Saya juga nggak tahu fungsinya minta maaf itu ketika posisinya sama. Kecuali saya menyerang BHM, kemudian oh ya, saya harus minta maaf. Atau BHM menyerang saya, ya, kemudian dia minta maaf. Kalau bahkan berbeda pendapat sekalipun nggak harus minta maaf, apalagi sama pendapatnya. Lebih nggak relevan lagi kan, sikapnya sama persis. Maksud saya, jadi basisnya itu ya. Justru respon teman Tempo itu kan saya nggak follow X-nya dia, itu dikirim ke orang, dikirim ke saya bilang, oh ini bagus nih cara ngerespon seperti ini, bagus. Dan dia bilang babi enak katanya. Saya cek sama beberapa teman wartawan, emang ini pernyataan saya waktu itu cukup panjang dan cukup lengkap, dan itu memang merefer kepada sikap yang ditunjukkan oleh wartawati Tempo yang namanya Francisca itu. Dan menurut saya itu memang sikap yang tepat untuk merespon teror-teror yang kayak gitu. Saya ini kan jarang sepakat dengan Tempo, kalian tahu kan? Mas BHM juga tahu. Saya ini jarang sekali sepakat dengan Tempo. Tapi dalam konteks merespon teror itu salah satu respon yang saya acungi jempol. Makanya saya merefer ke sikap itu. Oh ini pintar ini. Kalau ini dilakukan dengan kesadaran ya, bukan karena pengen sok cool gitu. Tapi kalau ini dilakukan dengan kesadaran, buat saya ini levelnya dia sudah level Madilog ini. Ini levelnya sudah level Madilog. Jadi bukan linear lagi pikirannya. Bahwa teror itu tujuannya untuk menciptakan ketakutan, dia kecilkan ketakutan itu. Itu artinya KPI si pemberi teror nggak kesampaian. Nah saya ini kan menyempurnakan itu aja. Kalau buat dia kok kirim kepala babi sih? Harusnya kirim daging babi dong, enak. Kalau buat saya kepala babinya dimasak aja. Semakin mengecilkan KPI-nya si pemberi teror kan. Kalian bayangin coba, kalau di zaman dulu mungkin itu lekat image-nya jadi teror di zaman dulu. Di zaman bapak-bapak kita itu mungkin. Tapi generasi sekarang ngelihat hadiah lucu begitu, saya rasa dimasak itu. Buat yang memakannya ya, saya rasa dimasak itu. Tapi mungkin kemarin kan memang ada yang, saya lihat sih sebenarnya awalnya berita teman-teman istana itu datar aja. Nggak ada yang istimewa. Tapi ada satu media yang memang kasih judul yang clickbait. Dimasak aja gitu. Tanpa menyertakan keterangan yang komplitnya di belakang. Dan akhirnya semua media menulis itu. Dan banyak orang yang marah, loh kok dianggap nggak sopan karena nyuruh masak babi. Kamu makan babi ya? Gimana kalau kita masak babi diantar ke rumah kamu? Loh saya kan nggak makan babi. Tapi orang yang dikirimin itu kan makan babi. Konfirmasi ke Mas BHM kan dia makan babi. Jadi menurut saya hari ini kan zaman sudah berubah. Dikirim-kirim yang kayak begitu, kalau kita terpancing dengan ketakutan, menurut saya KPI-nya sampai. Oh takut nih, jelas nih. Fearmongeringnya jalan nih. Kan ini yang diharapkan oleh si pemberi teror. Tapi kalau dikecilkan, itu yang saya bilang, dia bisa jedut-jedutin kepala ke tembok. Loh kok dimakan sih gitu? Misalnya. Atau kok misalnya direcehin begini sih gitu. Nah itu yang menurut saya kemarin, oh ya saya dukung itu. Dan saya sempurnakan gitu loh. Cara. Oke baik, pemirsa, menanggapi terkait teror yang sudah dikirim kepada kantor bocor alus Tempo beberapa hari yang lalu, dan ini terjadi 2 kali. Kita ketahui bersama bahwa media yang sering menyerang pemerintah itu memang Tempo sejauh ini, bocor alus ya. Dan bocor alus juga sering juga menggiring opini atau menggiring narasi bahwa seolah-olah sudah tidak percaya hukum, tidak ingin bantuan pemerintah dan sebagainya. Tapi ternyata sekarang bocor alus Tempo
juga melaporkan dan minta keamanan kepada kepolisian, meskipun teror itu tetap berulang kembali ya. Dan sampai hari ini ya mungkin saja kalau Tempo masih belum bisa memperbaiki bagaimana medianya, ya bisa jadi Tempo bisa dikirimi lagi hadiah-hadiah atau kado-kado yang lain yang spesial mungkin ya. Nah, tanggapan dari Hasan Nasbi yang dari istana bahwa kenapa kok nggak dimasak saja? Memang betul, kenapa kok nggak dimasak saja? Begini, karena sejauh ini Tempo ini media yang memang terkenal dengan media-media propaganda ya. Sedikit sekali orang yang mempercayai media Tempo sekarang. Dan kenapa istana Hasan Nasbi merespon yang seperti itu? Karena seolah-olah ini dibesar-besarkan oleh Tempo sendiri, oleh Cica itu ya. Bahkan media Tempo juga yang membesar-besarkan ini seolah-olah ini teror dan sebagainya. Padahal ya belum tentu juga begitu adanya nanti. Benar yang dikatakan oleh Hasan Nasbi ini ya terlalu dibesar-besarkan. Ya kenapa kok nggak dimasak saja kan gitu. Ya saya rasa itu hari ini kepada majalah Tempo, semoga tidak mendapatkan teror lagi ya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.